Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Putri Febrianti. Saya Krisela Yopika. Saya Sekar Sri Astuti. Baik, langsung saja ke penyajian pertama yaitu saya sendiri. Akad TARP. Menurut bahasa, akad TARP adalah penembahan, penukaran, penghindaan atau transaksi jual beli. TARP adalah transaksi jual beli valuta asing. Sedangkan secara istilah atau terminologi terdapat beberapa definisi dari berbagai ulama sebagai berikut, yaitu yang pertama Wahbah al-Zuhaili, pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dolar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit. Yang kedua yaitu Abdurrahman al-Jazairi, yaitu pertukaran mata uang asing dengan uang rupiah, emas dengan emas, perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya. Yang ketiga yaitu Ibnu Maudud al-Maushuli, adalah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya atau satu jenis barang dengan jenis barang lainnya yang sama cetakan, bentuk, dan logam. Apabila yang ditukar uang dengan uang atau emas dengan emas, perak dengan perak, maka hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali dengan semisal serta secara serah terima. Yang keempat yaitu fair repay, yaitu jual beli mata uang. Pada asalnya mata uang merupakan emas dan perak. Biasanya uang emas disebut dinar dan uang perak disebut dirham. Dasar hukum. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang tersebut sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dalam mengambil riba. Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian dalam hadis Rasulullah juga disebutkan bahwa janganlah engkau menjual emas dengan emas kecuali seimbang, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali seimbang. Juallah emas dengan perak atau perak dengan emas, suka kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kami untuk membeli perak dengan emas sekehendak kami dan membeli emas dengan perak sekehendak kami. Bila tangan dengan tangan. Rukun dan ketentuan akad sarf. Yang pertama yaitu serah terima sebelum iftirak atau berpisah. Maksud yaitu transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang sejenis maupun yang berbeda. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah. Yang kedua yaitu al-tamasul, sama rata. Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata, maka hukumnya haram. Syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka diperbolehkan. Dan yang ketiga, pembayaran dengan tunai. Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran. Baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau yang disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran ini adalah mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda. Dan yang terakhir adalah tidak mengandung akad khiyar syarat. Apabila terdapat khiyar syarat pada akad al-sarf, baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah.
Sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara khiyar syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima. Menurut ulama Hambali, al-sharb dianggap tetap sah, sedangkan khiyar syarat menjadi sia-sia. Macam-macam akad sharb yaitu transaksi spot. Transaksi spot adalah pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat atau penyelesaian paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Transaksi forward juga dengan transaksi berjangka yang pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Transaksi swap adalah transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan dua tanggal valuta yang berbeda. Transaksi option yaitu kontrak yang memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Pelakuan akuntansi terhadap akad sharp. Pelakuan akuntansi akad sharp sebelumnya diatur dalam PSHK nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah paragraf 145 sampai 149 sejak 1 Januari 2016. Lalu Dewan Standar Akuntansi Syariah telah menetapkan secara efektif pernyataan ide PSAK 101 mengenai pencabutan atas PSAK nomor 59. Namun sampai saat ini ada SAK khusus yang mengatur akad sharp. Dalam PSAK nomor 59 paragraf 145 dan sampai 146 menjelaskan pengakuan dan pengukuran pendapatan sharp sebagai berikut. Yang pertama yaitu selisih antara kurs yang diperjanjikan dalam kontrak dan kurs tunai. Pada tanggal penyerahan valuta diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan atau penerimaan dana. Yang kedua yaitu selisih penjabaran aktiva dan kewajiban valuta asing dalam rupiah. Diakui sebagai pendapatan atau beban. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang baik, saya akan melanjutkan tentang akad wadiah. Wadiah dalam bahasa fikih adalah barang titipan atau memberikan, juga diartikan memberikan harta untuk dijaganya pada penerimanya. Adapun sumber hukumnya yang pertama di Al-Quran An-Nisa 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi, Maha melihat. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmidzi. Tunaikanlah amanah ini kepada orang yang memberi amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Adapun jenis-jenis akad wahidah. Yang pertama, wahidah ya amanah, yaitu barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang yang dititipkan. Yang kedua, wahidah yadamana adalah titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan, sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang seperti risiko kerusakan dan sebagainya.
Rukun akad wahidah merupakan Imam Abu Hanafi ada satu ayat ijab dan kabul, sedangkan menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu yang pertama orang yang menitipkan, yang kedua orang yang menerima titipan, yang ketiga ijab dan kabul. Syarat ketentuan akad wahidah. Syarat-syarat wadi'ah berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat singhat, syarat orang yang menitipkan, syarat orang yang dititipi. Syarat benda yang dititipkan. Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Syarat singhat akad adalah ijab dan kabul. Syarat singhat adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan dan perbuatan. Syarat orang yang menitipkan blinks dan berakal. Syarat orang yang dititipi berakal, belik, dan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat maupun menjadi orang yang dititipi kepadanya. Mampu menjaga dong. Perlakuan akuntansi akad wadiah. Yang pertama bagi pihak pemilik barang. Yang pertama, pada saat menyerahkan barang dan membayar biaya penitipan jurnalnya, DR beban wadiah pada kas. Yang kedua, dan jika biaya penitipan belum dibayarkan jurnalnya, beban wadiah pada hutang. Yang ketiga, pada saat mengambil barang dan membayar kekurangan biaya penitipan jurnalnya, utang pada kas. Bagi pihak penyimpanan barang, yang pertama, pada saat menerima barang dan penerimanya dapat penitipan jurnalnya kas pada pendapatan wadiah. Yang kedua, jika biaya penitipan belum dibayar jurnalnya piutang pada pendapatan wadiah. Yang ketiga, pada saat menyerahkan barang dan menerima pembayaran kekurangan pendapatan penitipan jurnalnya kas pada piutang. Selanjutnya saya akan menjelaskan akad wakalah. Menurut Hasbi As-Siddiq, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak. Sumber hukum. Sumber hukumnya yaitu ada dari Al-Quran, Quran Surah Al-Kahfi ayat 19. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Selanjutnya ada Al-Hadis dan dari Sulaiman bin Yasar bahwa Nabi SAW mengutus Abu Rafi, hamba yang pernah dimerdekakannya, dan seorang laki-laki Ansar. Lalu kedua orang itu menikahkan Nabi dengan Maimunah binti Harith. Dan pada saat itu Nabi SAW di Madinah sebelum keluar ke Mikat Dzulkhuwaifah. Hadis riwayat Maliki nomor 678, Kitab Al-Muwatta. Terus ada ijma ulama. Menurut Antonio 2008, para ulama berpendapat dengan ijma atas dibolehkannya wakalah. Mereka mensunahkan wakalah dengan alasan bahwa wakalah termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Jenis-jenis akad wakalah. Menurut Ayub 2009, terdapat 3 jenis wakalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, al-wakalah al-qosoh atau
adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik, dan spesifikasinya pun telah jelas, seperti halnya membeli Honda tipe X atau menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu. Yang kedua, al-wakalah al-ammah adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi, seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui. Yang ketiga, ada al-wakalah al-muqayyadah dan al-wakalah mutlaqah adalah akad di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya ada rukun dan ketentuan. Pertama, orang yang memberi kuasa. Dua, orang yang diberi kuasa. Ketiga, objek atau perkara atau hal yang dikuasakan. Keempat, pernyataan kesepakatan atau ijab dan kabul. Ketentuan. Pelaku. Pihak yang memberi kuasa atau pihak yang meminta diwakilkan. Pihak penerima kuasa atau wakil. Ijab kabul, objek yang dikuasa atau wakil. Perlakuan akuntansi al-wakalah. Bagi pihak mewakilkan atau wali atau penerima kuasa, pada saat menerima imbalan tunai jurnalnya dari kas pada kredit pendapatan. Pada saat membayar beban jurnalnya dari beban wakalah pada kredit kas. Pada saat diterima pendapatan untuk jangka waktu 2 tahun di muka jurnalnya dari kas pada kredit pendapatan diterima di muka. Pada saat mengakui pendapatan wakalah, akhir periode jurnalnya dari pendapatan wakalah diterima di muka pada kredit kas. Bagi pihak yang minta diwakilkan pada saat membayar komisi jurnalnya dari beban wakalah pada kredit kas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selebihnya kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.